Halo, balik lagi bareng gue Alfa di Petani Millennials. Kali ini gue lagi ada di cafe apa? At Beans di Metro. Jadi gue pengen nanya nih soal pertanian ke Mas Arifin. Jadi kita mau nanya. Sebelumnya kita cuma nanya-nanya orang-orang random kan. Jadi kita pengen nanya nih dari Beans atau Coffee ini anak mudanya gimana nih responnya soal pertanian. Kalau menurut Mas Arif ini dari yang Mas tahu nih, untuk pertanian sekarang, kan Mas millennials ya termasuknya. Umur berapa Mas? 24. 24. Oh masih sama lah kita Mas 24 Mas. 24 tahun ini atau 25 tahun ini? 25 tahun ini. Oh sama berarti kita seumuran berarti Mas. Kalau menurut Mas sendiri soal pertanian khususnya di Lampung lah kita obrolin gitu. Dari pertanian kopi yang deket sama Mas nih soal. Oh iya, masih satu lingkup lah. Perkopian. Itu gimana menurut Mas? Untuk pertanian kopi di Lampung sih, kira-kira pertaniannya sih sudah cukup. Tapi untuk kesejahteraan petaninya mungkin. Oh, kenapa Mas? Menurut saya sih petani-petani yang ada di Lampung ini masih kurang sejahtera karena harga jual beans yang dia tanam, kopi yang dia tanam itu dijual tuh masih relatif murah. Oh, Jadi perlu ada kayak sosialisasi lah gitu, untuk petaninya. Untuk soal pertaniannya sih sudah cukup bagus menurut saya. sebenarnya sudah cukup bagus. Prospeknya sih kayaknya meningkat sih setiap tahun. Soalnya produksi kopi per tahun di Lampung itu meningkat. Berarti kan prospek pertaniannya meningkat. Sebenarnya meningkat. Tapi ada nggak sih Mas kendala yang kayak kan Mas ini dapat beans biasanya dari first hand apa second hand? Maksudnya biasanya kan ada yang dari tengkulak tuh, ada yang langsung dari petani. Second hand sih, soalnya dari roastery. Soalnya kan kalau petani pasti ngasih namanya green bean. Iya, Itu biji green bean. mentah. Ya di situ kan biasanya diambil oleh kepala roastery, produsen-produsen pengolah kopi. Jadi kita ngambil dari roastery, jadi tangan kedua ya. Oh gitu. Terus kalau menurut Mas adil nggak sih Mas kayak petani tuh yang sudah bercocok tanam sekian lama gitu, tapi kok keuntungan besarnya biasanya diambil sama roastery-nya nih? Ya kan sebenarnya kan udah tahu kan ya. Kalau soal ngomong adil nggak adil, pasti nggak adil. Sebenarnya Nggak adil. Soalnya kerja kerasnya itu pasti petani. Nah, kalau roastery kan kita cuma tahu ngeroast aja. Iya. Walaupun Gimana? ilmunya emang lebih besar di roastery, tapi kan untuk menumbuhkan Prosesnya. kopinya itu kan taninya perjuangannya lebih besar. Iya, benar banget. Tapi kan kayak sebenarnya Lampung ini kan salah satu pencipta kopi terbesar juga sih di Indonesia. Di Indonesia Lampung tuh produsen kopi setahu saya sih nomor 2 atau nomor 3 Oh, gitu di Indonesia. Tapi khusus robusta. Ya, khusus robusta benar. Soalnya di Lampung untuk arabica masih kurang cocok kontur iklimnya. tanahnya. Kontur tanah, iklim. Terus kalau misal menurut Mas nih sebagai millennials, kalau misalkan dikasih kesempatan, memang ada jalannya nih dari pemerintah untuk kita nih, ayo sama-sama bangun soal pertanian, khususnya untuk di millennials, itu gimana Mas? Untuk saya sendiri sih mungkin tertarik ya, mungkin. Tapi untuk sebagian milenial yang lain mungkin agak kurang mungkin. Kalau kenapa tuh Mas? Kalau menurut pandangan Mas? Sekarang kan kita udah di zaman 4.0, zaman digital. 4.0 ya. 4.0. Jadi mereka itu lebih mindsetnya lebih kayak udah bekerja itu di depan laptop aja udah gitu. Di bidang digital aja udah. Iya, gitu. benar. Jadi orang-orang yang ingin ke maksudnya terjun lapangan kayak pertanian, perkebunan dan lain-lain itu menurutku berkurang akhirnya. Tapi mungkin nggak sih Mas menurut Mas kayak beberapa tahun ke depan itu pertanian bakal lebih maju dari sisi teknologinya, dari sektor semuanya, pola tanam, terus kayak lebih mengandalkan teknologi gitu. Mungkin sih ntar karena zaman 4.0 ini kan berkembang, pasti laju teknologi juga berkembang pesat juga, itu berpengaruh ke pertanian juga sih akhirnya. Akhirnya kayak alat-alat pertanian dengan berteknologi mungkin jadi kayak pancingan buat anak muda ingin merambah ke dunia pertanian atau perkebunan gitu. Jadi kalau menurut Mas sebenarnya tertarik, cuma memang jalan dan hasilnya masih belum sesuai sampai sekarang. Benar. Dan juga bukan saya sendiri bukan passionnya. Oh gitu. Tapi kalau misalkan dikasih kesempatan, ngelihat ya kita nggak munafik ya Mas, pasti ngelihat hasil kan. Ya, pasti, ya kan. Nggak mungkin kayak ya saya pengen kerja di sini ya karena nggak ada hasilnya, cuma pengen kerja aja kan kayaknya munafik banget gitu kan ya. Maksudnya mungkin sih. tetap aja ya karena kita butuh kehidupan sehari-hari, kita butuh makan dan lain-lain kan pasti kita masih memikirkan untuk hasilnya itu seberapa kan. Nah itu income yang kita dapat lah. Nah sebenarnya sih kalau dari pertanian ya Mas. Nah itu sebenarnya yang saya sesali gitu sebagai petani milenials itu kayak nggak ada anak-anak yang mau ikut
andil gitu. Sebenarnya peluang di pertanian itu banyak. Sebenarnya kita nggak harus jadi buruh, karena kan konsep yang di anak-anak zaman sekarang, buruh, tani sama petani itu kan sama. Kebanyakan orang ngira petani itu ya udah pasti yang di sawah. Sebenarnya itu yang buruh tani. Tapi kalau yang punya lahan, modal dan lain, dia nggak harus ke lahan sebenarnya gitu. Dia cuma kayak nyari orang buat nanamin di lahannya, terus dia udah tinggal ngitungin aja budget-budget yang keluar berapa. Sebenarnya sih gitu. Nah, jadinya anak-anak zaman sekarang tuh terkooptasi kayak cuma pikirannya, ya itu kerja di lapangan. Menurut sampean nih Mas, kalau dikasih kayak sekarang nih ada teknologi baru soal drone, tapi di pertanian gitu. Iya. Itu kan udah harusnya lebih menarik nggak menurut Mas? Lebih menarik sih, kayak soalnya kita ngontrol, kayak ngontrol kayak perkebunan itu ada apa, misalkan ya kalau lagi musim kemarau kan kita mantau ada kebakaran atau enggaknya, kita bisa pantau dari benar. Kalau Masnya nih ada pesan-pesan nggak pertanian atau anak-anak muda yang belum di pertanian atau anak-anak milenials deh, atau ada kritik buat pertanian itu sendiri? Untuk di Lampung sendiri sih saya udah cukup bangga soalnya karena ada PTPN lebih tepatnya kan, ada sawit. Soalnya Lampung juga terkenal dengan produksi gula ya. Berarti kan pertanian tebunya juga bagus. Iya benar-benar. Gitu. Untuk perkopian juga Lampung menempati peringkat ketiga. Jadi ya cukup bangga sih yang pertanian yang ada di Lampung. Sarannya sih mungkin agar milenial tuh lebih tertarik supaya petani itu tidak hilang, hilang. Lebih ke sosialisasinya sih. Oke. Katanya tadi kan pasti milenial sekarang kan taunya petani itu yang nanam. Iya. Ada sosialisasi lah di situ harusnya gitu, dari pihak-pihak misalkan institusi yang terkait. Pada masyarakat khususnya milenial itu ada itu sosialisasi. Sebenarnya petani itu bukan cuma yang nanam aja, maksudnya pengelola lahannya, penyedia lahan atau segala macamnya. Gitu. Benar. Oh jadi sarannya itu ya. Nah itu sih. Jadi kalau kita sebagai petani masih terkungkung sama konsep kita itu sebagai buruh, ya memang jarang yang mau. Nggak ada yang mau kayaknya, bahkan kalau anak milenial sekarang nggak ada yang mau ya. Pokoknya pengennya sekarang depan laptop anteng ya, udah dingin gitu kan. Jadi lebih enak lah. Jadi ini makasih nih Mas Arifin udah ngeluangin waktunya buat ngobrol-ngobrol soal pertanian, apalagi soal pertanian kopi. Kayaknya next time kita bisa ketemu lagi suatu saat. Semoga bisa. Terima kasih banyak ya Mas ya.